Ya. Jadi kalau bulan Ramadan kita belum tadarus itu. Mungkin sebagian tilawah lah gitu. Nah, tadarus itu sebagaimana pamannya kan, setiap kata kerja yang masuk kepada wazan tafa'ala ya tafa'alu, itu kan ada interaksi. Baik, ini sudah sampai jam 5, sudah 1 jam. Ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Kita manfaatkan waktu ini untuk menggali berbagai permasalahan dan mencari solusi. Kalau kita dapat mencapai solusi, kita manfaatkan juga untuk yang lain. Hasil interaksi dengan masyarakat tentunya kan suka banyak masalah. Apa saja silahkan, disinilah tempatnya. Mau berhubungan dengan masalah hukum, masalah apapun, kita bahas bersama. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Iya, enggak? Saya mau bertanya, di luar ini tapi iya. Saya tuh pernah nonton di YouTube salah satu yang bilang tentang haram. Nah, di sana tuh dikatakan, kata ustadznya, semua imam itu mengharamkan musik, imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, itu empat-empatnya gitu. Nah, katanya hanya, kalau tidak saya Imam Abu Dawud gitu ya, yang membolehkan itu atau siapa gitu, Ustaz. Tapi ya di sana tuh disebutkan ketika ada khilafiyah, maka bukan berarti kita bebas memilih gitu, yang menurut kita ringan katanya. Jadi tetap aja kalau kita kan keempat imam itu mengharamkan. Nah, masa kita mau ikut imam yang mana katanya, karena keempat imam pun mengharamkan. Semua imam mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Yang kita lihat adalah pola berpikir para imam. Kalau tadi imam yang 4 mengharamkan itu fikih imam ya. Tentu sangat penting bagi kita memahami dalil yang diungkapkan para imam. Jangan hanya hasil imam saja. Itu yang sangat penting buat kita. Apa alasannya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i mengharamkan? Itu yang harus kita kaji. Jadi tidak langsung semua imam mengharamkan. Sebab yang berhak mengharamkan dan menghalalkan yang menciptakan semua imam itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata haram bisa banyak makna. Haram itu ada haram syar'i, ada haram lugawi, ada haram ijtima'i lah gitu. Ada haram sebagai adabi. Banyak makna haram. Kalau umpamanya orang tua melihat anaknya jalan kaki lalu lalang ke depan orang tua berkata kepada anaknya, waladi haram alaik. Artinya jangan begitu, itu haram alaik. Makna haram bisa makna bahasa, bisa makna syar'i. Tentu kalau memang ungkapan para ulama yang 4 sepakat menyatakan haram, kita pahami dan kita husnudzan kepada para ulama. Mereka mengatakan haram bukan haram secara budaya, tapi haram berlandaskan kepada apa yang mereka pelajari dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah Al-Quran berbicara tentang musik? Enggak. Kalau Rasul bagaimana? Rasul suka mengumpamakan musik berkaitan dengan masalah kemaksiatan. Itu selalu gitu. Ketika berbicara al-qainat, yaitu para penyanyi wanita, hubungkan dengan musik dan dengan khamar. Jadi dari situlah para ulama menetapkan musik itu haram, karena memang selalu dihubung-hubungkan kepada khamar. Ketika ada seorang ulama yang menyatakan, bagaimana kalau musik ini tidak dihubungkan dengan khamar sama sekali, tidak dihubungkan dengan kemaksiatan, tapi adalah untuk menarik massa guna kepentingan dakwah dan ibadah, akan muncul pandangan lain.
Yang jelas, kalau mau hati-hati, hindari. Kalau kita umpamanya mengambil yang diperdebatkan jadi masalah, maka mengambil yang tidak diperdebatkan tidak jadi masalah, ambil yang tidak diperdebatkan. Yang jelas Rasulullah tidak pernah main musik. Kalau umpamanya orang berkata, ini musik, saya main musik demi dakwah, ya saya pahami buat Anda, tapi saya nggak bisa, begitu aja lah. Kita tidak bisa menutup mata kalau umpamanya ada orang yang mendatangi para musisi untuk supaya kembali kepada al-Islam dengan menggunakan musik. Tapi itu merupakan awal. Jangan dijadikan sebagai ini adalah tidak apa-apa buat siapa dulu. Jadi musik dalam hal ini tentunya, kalaulah ada yang memperdebatkan, maka memang di Maqdis sejak dahulu tidak pernah ada konser musik. Sekian banyak lembaga dakwah mengadakan konser nasyid. Maqdis belum pernah sejak dahulu, karena konsentrasi kepada Al-Quran. Adapun sewaktu-waktu umpamanya di MKTV, Ustadz Cecep bawa gitar, itu adalah untuk kondisi-kondisi tertentu. Yang jelas di Maqdis gak pernah ada pendidikan main gitar. Tapi itu kan merupakan kondisi-kondisi tertentu saja, tidak dijadikan sebagai program. Jadi kalau ada yang mengharamkan secara mutlak, kita hargai. Ada yang mengatakan ya haram untuk waktu-waktu tertentu dan diperbolehkan waktu yang lain, kita hargai. Kita tetap itu memandang sebagai fikih, karena tadi juga ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali itu fikih semuanya. Kembali kepada tadi bahasan di awal kan, ada syariat, ada sunnah, ada fikih. Selama itu fikih, berarti bukan syariat. Walaupun kita husnudzan kepada para ulama, mereka menetapkan haram itu adalah berlandaskan kajian mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi hasil kajian. Sebab di dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis, di samping memang ada yang pasti tidak pernah akan mengalami perubahan sama sekali, dan juga ada yang memungkinkan mengalami perubahan. Tadi malam sewaktu saya siaran di televisi, ada pertanyaan tentang ngecat rambut dengan cat hitam, boleh apa enggak? Saya jawab dengan hadis Rasul, ketika Rasul menghadapi para sahabat Ansor, dan para sahabat Ansor rambutnya sudah pada putih-putih, jenggotnya pada putih-putih, Rasul bersabda, hamniru aw saffiru khalifu ahlal kitab. Silahkan jenggot kalian, rambut kalian, kumis kalian kasih warna kuning atau merah, jangan sama dengan ahlul kitab. Nah, kalimat jangan sama dengan ahlul kitab ini yang perlu digarisbawahi ini. Bagaimana kalau sekarang ahlul kitab rambutnya pada kuning, pada merah? Itu di Indonesia kan? Datang dari luar kan, pada datang ke sini turis-turis pada. Jadi yang harus berbeda dengan ahlul kitabnya dari mana tuh? Nah, itu harus kita pahami. Jadi ada khalifu ahlul kitab. Berbedalah kamu dengan ahli kitab. Maka dengan demikian, apabila memang tidak akan membiarkan putih, apakah boleh dengan hitam? Kalau memang ahlul kitab pada merah, pada kuning, kita jangan menggunakan itu. Apa pakai hijau? Wah, itu rumput nempel di dagu gitu kan. Oleh karena itu ketika saya juga ditanya oleh salah seorang pejabat provinsi waktu itu, "Ustaz, ini rambut saya ini udah putih-putih nih, gimana, boleh enggak dicat hitam?"
Saya bilang ngecat rambut di zaman Rasul ada, tapi dengan kuning dan kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Untuk sekarang dengan kekuning-kuningan dan kemerah-merahan itu kan anak ABG. Bayangkan kalau umpamanya seorang ulama sepuh gitu ya, muncul gitu di televisi atau di hadapan majlis taklim, jenggotnya kuning gitu ya, rambutnya kuning. Lah ini Pak Kiai ABG banget. Nah, itulah cara memahami Al-Quran, memahami hadis. Ada nas Al-Quran dan hadis yang sudah pasti, tidak ada kaitan dengan budaya. Ada yang juga yang memang diperhatikan cara memahaminya, bagaimana kondisi masyarakat. Sehingga ulama ada yang mengatakan al-adatu muhakkamah. Budaya itu bisa juga dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui hukum. Kaidah itu sendiri ungkapan ulama. Mau dia pakai atau enggak ya terserah. Tapi yang jelas selama tidak salah jangan kita salahin. Adapun saya tidak mampu memanfaatkannya, jangan dipaksakan. Sederhana-sederhana sajalah, gak usah jelimet. Sehingga kita nikmat bertemu dengan orang yang berbeda. Biasa-biasa saja perbedaan itu. Inilah yang yang diharapkanlah. Maknis sebagai pembawa Al-Quran, Al-Quran untuk semuanya. Angkat setinggi-tingginya Al-Quran. Di bawah Al-Quran kita hargai, tapi yang kita agungkan, yang kita jadikan pokok utama adalah Al-Quran. Baik, ada pertanyaan lain? Silahkan. Ya, mangga. Kalau memaknai perbedaan lam dengan lan, gimana? perbedaan huruf lam dengan lan. Lam dengan lan. Oh, dalam arti bahasa Arab ya. Lam itu tidak, lan itu tidak akan. Dan lam itu bisa tidak untuk yang sudah lalu, artinya belum. Kalau lan tidak untuk masa mendatang. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu tidak mampu atau belum mampu, sungguh tidak akan mampu, fattaqun nar. Jadi kalau umpamanya kita berkata lan asyrabad dukhan, sama sekali saya tidak akan ngerokok, itu pakai lan itu. Tapi kalau lam asyrabid dukhan, saya belum merokok, jadi mau ya duka teuing. Begitu kalau pakai lam. Kalau pakai lam masih memungkinkan, tapi kalau lan tidak akan. Makanya dalam kalimat surat An-Nisa, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Wah, ini pakai lan, tidak akan untuk selama-lamanya. Kamu tidak akan mampu menegakkan keadilan antara wanita. Waduh, makanya Kang Jalal mau nambah udah pakai kalimat ini. Iya. Nah, ini sebetulnya kalimat wala antastati an ta'dil bainan nisa itu artinya keadilan perasaan Allah yang ngatur, bukan kewajiban yang kamu harus laksanakan. Kewajiban kamu adalah membagi waktu, membagi harta seadil-adilnya. Tetapi urusan perasaan tidak bisa. Itu makna walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Karena Allah sudah yang ngatur semuanya itu. Rasulullah sudah sekian lama ditinggal Khadijah, selalu menyebut-nyebut nama Khadijah. Itulah artinya Rasulullah tidak bisa memposisikan Khadijah sama dengan yang lain-lainnya. Itu artinya tidak bisa berbuat adil urusan perasaan, urusan komunikasi emosional. Sampai Aisyah ketika mendengar Rasulullah setelahnya memotong-motong daging, kemudian Rasulullah menyuruh untuk supaya daging ini dibagi-bagikan, dan jangan lupa keluarga Khadijah jangan sampai tidak kebagian. Aisyah kaget,
Khadijah, Khadijah. Sambil monyong-monyong kan ya. Ya pakai ismam lah gitu. Sehingga Khadijah berkata kan, ma ghirtu minan nisa illa Khadijata, atau ma ghirtu apa ghirata Khadijah, aku tidak pernah merasa cemburu selain kepada Khadijah. Walam udrikha, wa fi riwayah walam aroha, aku cemburu kepada Khadijah padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat. Jadi kecemburuan Aisyah kepada Khadijah bukan kecemburuan duniawi, tapi kecemburuan ketakwaan. Habis Rasulullah begitu ingat selalu karena ketakwaannya Khadijah, pengorbanannya Khadijah untuk Islam. Maka ketika Rasulullah menyebut Khadijah, cukup tergetar Khadijah, Khadijah itu kan. Emang ya Rasulullah nggak ada penggantinya? Rasul bersabda, enggak. Rasul berkata begitu, enggak ada pengganti senilai Khadijah. Bagaimana? Aku mendapatkan keturunan dari Khadijah. Sewaktu aku kesulitan dalam berdakwah menyebarkan ajaran Allah dan ada pemboikotan ekonomi, Khadijah jor-joran sampai habis hartanya. Dan sewaktu aku dalam keadaan kesulitan untuk menyampaikan apa yang memang aku temukan di Gua Hira, Khadijah yang mengantarkan aku membawa ke Waraqah bin Nawfal. Jasa Khadijah nggak bisa aku lupakan. Begitulah kata Rasulullah SAW. Itu mana walan tastati'u, kamu tidak akan bisa berbuat adil antar sama wanita. Jadi kalau begitu ayat ini bukan larangan poligami ya, bukan. Bukan. Cuma artinya jangan sampai mengikuti kecenderungan. Fala tamilu kullal mail. Itu kalimat ayat Al-Qur'an. Soalnya nih ayat ini pernah diangkatkan oleh seorang pendengar di TV, mendengarkan ceramah seorang wanita tentang keluarga. Pendengar laki-laki bertanya, "Ibu, saya mau bertanya." "Ya, silahkan. Bagaimana caranya kalau saya mau nambah istri?" Si ibu langsung jawab, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa." Itu pakai Al-Qur'an. Kamu tidak akan bisa berbuat adil. Ini kok jadi kesana gitu. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi. Silakan, yang lainnya ada yang bertanya? Ya. Tentang al-munazzal itu sendiri. Iya. Tadi memang punya arti yang diturunkan. Iya. Jadi ini bagaimana ya, seolah-olah dari tempat yang jauh gitu kepada Rasulnya, bahkan Allah itu aqrabu min hablil warid. Nah, iya. Jadi bagaimana memaknainya atau iya. hikmahnya? Kalimat nuzul turun dari atas ke bawah, bukan dari jauh ke dekat kan, dari atas ke bawah. Ketika mendengarkan kata nuzul, berarti kita mendapatkan curahan rahmat dari atas. Dan ketika kalimat nuzul terdengar, maka kita harus betul-betul merasakan ada yang datang dari zat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung. Kalimat nuzul bukan tersusun. Artinya Al-Quran sudah tersusun sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum manusia ada. Makanya kalimatnya pun asbabun nuzul, sebab turun, bukan sebab tersusun. Ini perlu dipahami betul. Al-Quran menyebutkan nazala atau nazzala. Jadi sejak dahulu sudah ada Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian Nabi Muhammad lahir sampai usia 40 tahun, dari sini turun kepada beliau. Setelah dari sini turun, dari sini turun, disesuaikan urutannya. Sampailah sempurna, turun semuanya. Maka setelahnya sempurna, turun semuanya, beliau pun mendapatkan panggilan dari Allah.
Jadi susunan Al-Quran yang saat ini kita baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai surat An-Nas, itulah yang tersusun di Lauhil Mahfuz. Makanya Rasulullah ketika menerima 1 atau 2 atau 10 atau 20 ayat, beliau menerangkan kepada para sahabat, letakkan ayat-ayat ini antara ini dan ini. Namanya turun ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Kalau umpamanya kita mengambil barang di atas, diturunkan ke sini, kitanya mungkin di sini, mungkin di atas kan? Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Tidak dapat dikatakan bahwa Allah jauh. Apalagi untuk Allah, semua yang jauh dekat bagi Allah. Semua yang susah mudah baginya. Semua yang lama sebentar bagi Allah. Semua yang berat ringan bagi Allah. Bahkan yang akan datang di hadapan Allah sama dengan yang sudah datang. Pembahasan tentang iman kepada hari akhir umpamanya, Al-Quran menyebutkan walal akhiratu khairun laka minal ula. Sekarang kita di dunia dan nanti akan ke akhirat. Apakah akhirat sekarang sudah ada? Gimana jawabannya? Awal, akhir. Nih garis. Ini awal, ini akhir. Ketika kita berada di awal, akhir sudah ada belum? Sudah, cuma kita belum nyampe. Ya, harus dipahami gitu tuh. Artinya neraka dan surga sekarang sudah ada. Dan kita belum nyampe. Yang kita imani itu yang ada. Bukan yang nggak ada. Tapi yang gaib. Dan Al-Quran sudah menjelaskan tentang hakikat surga dan neraka. Antara lain kita perhatikan umpamanya dalam surat Az-Zumar. Kita perhatikan surat Az-Zumar berbicara tentang ahli jahannam dan ahli jannah. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ. Ya, ada perbedaan. Apa bedanya? Ada wa. Dan digiring orang-orang kafir menuju jahanam. Tiba di pintu jahanam, maka dibukalah pintu-pintunya. Dan digiring ahli takwa menuju surga. Ketika sampai di pintu surga sedang dalam keadaan terbuka. Nah, begitu tuh maknanya tuh. Jahanam itu sekarang tertutup, nanti pas datang penghuni baru terbuka. Surga sekarang pun terbuka. Ada wa di situ. Subhanallah. Itulah rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Buktinya surga menunggu sejak sekarang. Neraka tidak terbuka, nanti aja kalau datang penghuni baru terbuka pintunya. Jadi sekarang pun terbuka surga. Dan Rasulullah sudah menyaksikan ahli surga dan ahli neraka, sudah Allah perlihatkan. Apa yang menurut kita belum terjadi, tapi di hadapan Allah kan sama antara peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu dengan yang terjadi 2000 tahun mendatang, di hadapan Allah sama. Karena itu ini juga perlu diperhatikan
Al-Quran sering menggunakan, atau di dalam Al-Quran sering kita temukan kata kerja lampau untuk masa mendatang. Ata amrullah. Ini kata kerja fi'il madhi ini. Belum terjadi ini. Ini bicara kiamat. Kemudian kita temukan sayaqulus sufaha'u, akan berkata orang-orang yang dungu, yang yang picik. Ini sudah berkatanya dulu. Tapi kenapa pakai akan? Bagi Allah tidak ada perbedaan antara akan dengan sudah. Cuma untuk kita apa maknanya? Kata akan untuk yang sudah dan kata sudah untuk yang akan. Buat apa? Buat kitanya. Nah, yang begini-beginilah yang harus kita perdalam nih. Tidak akan ditemukan dalam terjemah. Baik, waktunya sudah cukup deh, karena saya mau melanjutkan acara di Al-Murabi. Kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah mudah-mudahan pekan depan, selama saya tidak ada rintangan, tidak ada gangguan. Ini hadir semuanya enggak? Absennya? Ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Delapan orang tidak hadir. Ya. Ya, diharapkan ada laporan alasan ketidakhadiran. Iya. Iya, kita inginlah gitu menerapkan kedisiplinan pada diri kita yang akan membina orang lain supaya disiplin. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.